Nah, untuk ronsen torak ini biasanya tidak mengenai abdomen ataupun perut. Jadi, kalau untuk ronsen torak saat medical check up, masih diperbolehkan untuk ibu-ibu hamil. Halo Mas Mbak, balik lagi bersama saya Dr. Stelon Salim, tentunya di channel Medika OHC. Nah, untuk Mas Mbak yang belum follow channel Medika OHC, jangan lupa segera di subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng supaya Mas Mbak mendapatkan informasi terkait kesehatan, khususnya kesehatan para pekerja yang bekerja di perusahaan. Nah, pada kali ini kita bakal membahas nih, pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang sering ditanyakan oleh para pekerja sebelum melakukan medical check up yang rutin dilakukan setiap tahunnya di perusahaan. Yuk kita simak pertanyaan apa aja sih yang sering ditanyakan. Oke, jadi sebenarnya untuk medical check up itu umumnya kita melakukan puasa 8-12 jam. Sebenarnya tergantung apa yang kita periksa, seperti mungkin LDL, HDL, dan trigliserid. Itu waktu-waktu untuk berpuasa berbeda. Tapi secara umum 8-12 jam. Nah, karena kita berpuasa 8-12, itu direkomendasikan kita berpuasa saat tidur aja Mas Mbak. Jadi misalnya kita tidur nih jam 9 malam. Nah, nanti kita berpuasa selama 12 jam, itu jam 9 pagi atau jam 7 pagi, itu kita sudah boleh melakukan pemeriksaan darah saat medical check up. Jadi kan waktunya terasa lebih singkat ya kalau misalnya kita berpuasanya sambil tiduran, sambil tidur maksudnya. Nah, ditambah lagi saat kita berpuasa 8-12 jam, itu sebenarnya kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi air putih. Tapi ingat ya, air putih, jadi yang tidak berkalori. Selama tidak berkalori seperti air putih itu tidak masalah untuk diminum saat berpuasa. Tetapi kalau misalnya seperti kopi, teh, itu tidak boleh ya Mas Mbak. Jadi hanya minum air putih aja. Oke, jadi kalau untuk menampung urin, yang banyak kesalahan dilakukan adalah saat menampung urin itu saat buang air kecil langsung ditampung. Padahal untuk penyimpanan sampel urin itu diharapkan kita memakai teknik pancaran tengah. Jadi hanya pancaran di tengah aja yang ditampung di botol pemeriksaan. Nanti Mas Mbak bakal dapat botol pemeriksaan seperti ini. Disimpan aja urinnya sebesar setengah sampai 3/4 dari botol ini. Tapi ingat ya, pancaran tengah. Kalau untuk lebih detail tentang pancaran tengah saat pemeriksaan urin, Mas Mbak bisa lihat di video yang ini ya. Oke, jadi kalau misalnya saat bagi pekerja perempuan atau mbak-mbak yang lagi haid, itu disarankan tidak dilakukan pemeriksaan medical check up saat haid pertama apalagi. Karena kenapa? Darah haid itu bisa membuat hasil urin saat pemeriksaan itu seakan-akan ada darahnya atau hematuri di urinnya. Jadi akan membuat bias di dalam pemeriksaan medical check up. Tetapi kalau misalnya Mbak boleh juga menginfokan ke pihak vendor medical check up bahwa kalau Mbak lagi haid pertama. Jadi para lab di vendor pemeriksaan bisa mengetahui bila Mbak sedang haid pertama. Oke, jika mata Mas Mbak itu dari awal memang sudah minus ataupun plus, itu diharapkan sebelum pemeriksaan Mas Mbak bisa nih infokan ke pemeriksanya bahwa mata saya itu ada minus sekian di sebelah kanan ataupun minus sekian di mata sebelah kiri, supaya pemeriksaan bisa mencatat riwayat mata minus atau plus di mata Mas Mbak. Nanti kalau misalnya untuk pemeriksaan visus sebenarnya ada dua tipe ya. Satu hanya pemeriksaan visus yang biasanya kita lihat, kita disuruh duduk, tutup satu mata, terus melihat Snellen chart ataupun yang ada tulisan E dan lain-lain itu namanya pemeriksaan visus. Sedangkan yang satu lagi namanya pemeriksaan refraksi. Nah, kalau pemeriksaan refraksi itu biasanya kita dikoreksi nih matanya pakai seperti kacamata yang ditaruh lensa. Itu dua pemeriksaan yang berbeda tergantung paket medical check up yang dilakukan, yang disetujui oleh perusahaan Mas Mbak. Oke, kalau misalnya untuk X-ray ataupun ronsen, umumnya saat medical check up itu dilakukan ronsen di bagian dada. Jadi untuk ronsen toraks ya rata-rata. Nah, untuk ronsen toraks ini biasanya tidak mengenai abdomen ataupun perut. Jadi, kalau untuk ronsen toraks saat medical check up masih diperbolehkan untuk ibu-ibu hamil. Tetapi, jika yang pasti tidak boleh, itu jika dilakukan ronsen di bagian perut Mas Mbak. Tapi, jika Mas Mbak merasa terganggu dan tidak ingin dilakukan ronsen karena sedang hamil, itu juga diperbolehkan.
tinggal Mbak infokan saja ke vendor medical check up bahwa saya tidak mau di ronsen karena sedang hamil. Ataupun ada opsi lain, kita sebenarnya bisa memakai seperti celemek yang terbuat dari timah itu untuk melindungi bagian perutnya supaya tidak terkena janin pada saat hamil. Tetapi biasanya pemakaian celemek itu pada pemeriksaan medical check up tidak lazim dipakai. Oke Mas Mbak, yang tadi merupakan 5 pertanyaan yang sering ditanyakan saat para pekerja atau Mas Mbak sedang medical check up rutin di perusahaan. Nah, tapi kalau misalnya Mas Mbak ada pertanyaan lain terkait medical check up, boleh banget ya ditulis di kolom komentar supaya kita bisa menjawab pertanyaan Mas Mbak. Oh ya, jangan lupa untuk dilakukan medical check up rutin di perusahaan, Mas Mbak bisa nih kontak ke bagian Medika OHC di bawah sini supaya tim Medika OHC akan menghubungi Mas Mbak terkait sebenarnya medical check up apa yang dibutuhkan untuk perusahaan Mas Mbak agar karyawan dan ataupun pekerja tetap produktif di tempat kerja dan tetap sehat dan taraf kesehatannya terjaga. Oke Mas Mbak, sekian video kali ini terkait pertanyaan-pertanyaan saat medical check up. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya ya. Stay healthy.